24 jam bersama Gaspar. Sebuah cerita detektif. Sebuah novel karya Sabda Armandio. Bagian 02. Aku dan Cortazar akan melampok toko emas itu 24 jam lagi. Kututup putaran gas Cortazar di muka warung seberang toko incaran. Lalu, aku membeli teh hijau kemasan, sebungkus rokok, dan 2 sabun batangan. Sekarang baru pukul 12 siang. Ku buang air teh hijau dalam botol, kemudian membuka tas dan mengambil sebotol Mead Ambisit 500 ml dan mengisi ulang botol teh hijau kemasan tanpa melepas labelnya. Setelah itu, ku masukkan sabun batangan ke dalam tas dan membuang botol Ambisit kosong ke tempat sampah di sisi warung. Aku ingin sekali lagi memindai toko itu dengan leluasa. Seorang satpam penjaga dispenser uang berganti jaga tiap 12 jam sehari dan duduk di depannya. Juga ada 2 orang karyawan toko. Mereka suami istri. Pemiliknya, seorang pria keturunan Yaman, baru berulang tahun ke-57 2 minggu lalu. Aku tahu, karena ulang tahunnya bertepatan dengan kedatanganku ke tokonya. Itu untuk pertama kalinya aku datang ke sana. Saat itu, ia memberiku sepotong brownies dan kurma sebesar ibu jari. Orang-orang memanggilnya Wan Ali. Mulanya aku datang hendak mencari cincin kawin yang cocok untuk temanku. Tetapi niatku berubah sejak Wan Ali menunjukkan kotak hitam seukuran kardus telepon seluler dan berkata dalam logat Arab yang kental, "Kalau kau kasih lihat isi kotak ini, jangankan pacar, calon mertuamu juga minta dikawini." Aku segera mengenali kotak hitam itu. Kalau yang itu? Aku menunjuk kotak ungu pudar bermotif bunga-bunga kecil yang dipajang di rak dinding bersama beberapa cenderamata dari Mekah. Di atas kotak itu terdapat foto seseorang gadis berusia belasan tersenyum manis. Aku melakukannya sekedar untuk mengalihkan fokus Wan Ali agar ia mengira aku tak terlalu menganggap serius kotak hitam di tangannya. "Oh, itu punya almarhum anak saya. Isinya tidak penting." Fokus Wan Ali terganggu kipas angin bobrok yang kerap mengeluarkan suara seperti ranting patah, dan tiap beberapa detik ada aliran minyak goreng di leher kipasnya. Ia memohon maaf sambil tangan kirinya mengelap minyak goreng itu dan memperbaiki leher kipas. Menyadari usahanya sia-sia karena kipas itu hanya tenang beberapa saat, ia lantas menaruh kotak hitam di tangannya, diletakkan di dalam etalase, dan mengambil sebuah cincin. Ia kemudian menceritakan asal mula batu cincin itu. Berasal dari planet Venus. Maksudnya itu Venus. Pada mulanya, batu itu berwarna merah. Warna biru nyaris transparan yang mendominasi permukaan tercipta akibat suhu batu yang mendadak turun karena bongkahan batu mendarat di Samudra Hindia, menyisakan titik sebesar lubang peniti berwarna merah saga di intinya. Jika pemiliknya sering melakukan dosa, kata Wan Ali, cincin itu akan berubah menjadi abu-abu gelap. Saat bercerita, ia mengulang, cincin Venus sebanyak kipas angin mengeluarkan suara patah. Aku bertanya-tanya, pernahkah ia terpleset berkata penis saat menyombongkan benda di tangannya kepada pengunjung lain? Aku menggodanya dengan meminta ia membuka kotak ungu di rak dinding. Ia menolak dengan alasan tak ada benda berharga di sana. "Kalau begitu, buka kotak hitam itu dong." Ia tertawa dan berkata bahwa itu hari Jumat. Pantang membuka rahasia di hari Jumat, katanya. Ia malah membahas jaket biruku dan bertanya, mengapa ada gambar Liong di belakangnya. Menurutku, aku terlalu hitam untuk menjadi orang Cina. Aku menjawab ringkas, "Ini jaket kampus. Aku bukan keturunan Tionghoa. Tetapi, saat kuliah, aku aktif di organisasi barongsai." Dan ia percaya. Aku merasa kenal dengan kotak hitam itu. Tetapi, merasa kenal saja tidak cukup. Aku perlu mengecek isinya. Karena itu, aku mencoba mengenal sosok Wan Ali dengan harapan bisa mengetahui
Dari mana ia mendapatkan kotak itu? Kuputuskan untuk mengunjungi toko emas Wan Ali setiap hari. Dan diam-diam, aku mewawancarai 2 pegawainya. Kurang kerjaan memang, tapi bukan masalah. Aku memang sedang tidak ada kerjaan sama sekali. Pegawai pertama yang kuwawancarai bernama Nurida. Ia bekerja di sana bersama Yadi, suaminya. Seorang lulusan IT dari universitas mediocre yang kini berprofesi sebagai kasir di toko Wan Ali. Dan gemar menyapa pelanggan dengan cerita-cerita aneh. Ia selalu memulai ceritanya dengan kalimat, kau pernah dengar dengan cerita ini? Atau, kau pernah dengar cerita tentang... Kedua narasumberku itu terlalu banyak memakai kata sifat dan konotasi positif ketika aku meminta mereka menjelaskan kepribadian tuan mereka, tanpa sekalipun memberiku contoh nyata. Ini 1 dari 7 tanda bahwa mereka membohongiku. Mungkin aku hanya salah narasumber. Anjing yang baik tak akan melukai tangan tuannya. Pendapat paling masuk akal datang dari Maimunah, istri Wan Ali. Wanita berdarah Sunda Jawa yang mengaku lahir dan besar di Kampung Melayu, Jakarta. Ia tanpa sungkan menceritakan kebobrokan Wan Ali dan tak bisa berhenti bicara saat suaminya mendatangi kami. Badan krempeng begini pengen kawin lagi. Muki gile, ditiban juga mati. Wan Ali menatap sinis istrinya. Yadi dan Nurida cekikikan. Keesokan harinya, aku datang dan menguping pembicaraan Wan Ali dan Maimunah. Wan Ali mengempit papan catur di ketiak kirinya. Tampak serius betul. Kepalanya menyentak-nyentak beberapa kali, menunjuk ketidaksetujuan. Mulut mengoceh dengan mata membersil. Tangan kanan secara berkala menunjuk-nunjuk wajah istrinya. Dan wajah memerah membuat rupanya semakin buruk. Aku sedang tak ingin melihat adegan penamparan. Jadi aku meletup. Menirukan suara gelembung permen karet yang pecah dengan menempelkan lidah ke dinding atas mulut, lalu dengan cepat melepaskannya untuk menarik perhatian. Aku suka meletukan sebuah lagu kalau sedang tidak ada kerjaan. Meski letukan pada umumnya hanya menghasilkan suara monoton, tetapi aku bisa membayangkan banyak nada di kepalaku. Letukanku kali ini nyaring sekali. Mungkin aku baru saja memecahkan rekor pribadi. Letukan terkeras sepanjang masa, sampai-sampai Wan Ali dan Maimunah terperanjak, dan seperti maling yang kepergok, keduanya salah tingkah. Wan Ali mengambil papan catur yang sedari tadi dikepitnya dan berkata, aku sudah menunggumu. Ayo kita main catur. Meski gesturnya mengisyaratkan kehadiranku tak ia inginkan. Betapapun menyebalkan manusia, tetap saja ada sisi lucunya. Aku tidak mahir-mahir amat main catur. Bahkan jarang berpikir visioner ketika berhadapan dengan bidak-bidak. Tetapi setauku kuda, persetan warna putih atau hitam, atau toska sekalipun, akan selalu berjalan dengan langkah L. Kupikir aturan ini sudah tertulis di buku rangkuman pengetahuan umum lengkap. Dan umat manusia telah menyepakatinya. Atau memang cuma Wan Ali yang tidak bersepakat. Atau Wan Ali bukan manusia. Atau Wan Ali yang sebenar-benarnya manusia di muka bumi. Tidak tahulah. Yang jelas, ia melangkahkan kuda dengan mengambil 5 kotak membentuk huruf S. Dan ia melakukannya dengan penuh kepastian. Maksudku, sambil mengusap-usap jenggot tipisnya, tanpa sedikit pun menoleh ke arahku untuk meminta persetujuan. Aku menjalankan kuda dan memakan pionnya dengan cara yang ku ketahui. Semacam teguran halus bahwa ia seharusnya melangkahkan kuda seperti aku. Dan semua orang pernah bermain catur denganku. Dan semua pertandingan catur yang pernah kusaksikan. Ia malah marah-marah dan menuduhku antek liberal. Kau tahu? Katanya sambil telunjuknya mengarah kepadaku. Langkah L itu sengaja diciptakan orang-orang kafir untuk menyisipkan paham liberal. L untuk liberalisme. Itu pesan yang sangat jelas. Kau jangan terpedaya, muslihat murahan seperti itu. Ia mengoreksi langkah kudaku, mengembalikan pionnya yang hilang, dan mewanti-wanti agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mengandaikan seekor tupai. Meski aku yakin, aku tak terlihat seperti seekor pengerat. Aku cuma meletuk-meletuk sambil berpikir,
Betapa kecilnya diriku di dunia ini. Betapa banyak hal yang tidak aku ketahui. Dan betapa lucunya umat manusia, sampai-sampai aku menyimpulkan secara serampangan bahwa tiap manusia memang dilahirkan untuk menjadi pelawak. Sejak melangkahkan bidak putih untuk kali pertama hingga akhirnya aku diskakmat, ia terus mengocehkan hal-hal konspiratif. Aku ingin bilang kepada Wan Ali bahwa sesungguhnya penduduk bumi itu tahu dan terlibat langsung dalam konspirasi, kecuali Wan Ali. Bahkan, kami bukan hanya mempercayai teori persekongkolan, tetapi juga menjadi bagian di dalamnya, kecuali Wan Ali. Tetapi kuurungkan, aku tak tega membuat orang yang lain merasa nelangsa. Aku pun tak berdebat tentang gaya main caturnya. Beberapa orang jadi menarik karena mempertahankan sifat polosnya. Saat kau kecil, kau akan tampak imut setengah mati dengan kepolosanmu, yang pelan-pelan berubah menjadi ketololan yang tentu saja tak kalah lucunya seiring bertambah usia. Tak perlu-perlu amat mengoreksi orang tolol. Kukira aku bisa menikmatinya seperti menikmati Lenong. Atau komedi tunggal Rowan Atkinson, penjaga warung menegurku, memberi uang kembalian. Cukup, aku punya waktu 23 jam 40 menit untuk mengumpulkan beberapa orang yang bisa membantuku mengambil kotak hitam milik Wan Ali. Kalau mereka mau menggasak emas atau mencincang Wan Ali, terserahlah. Aku cuma ingin tahu isi kotak itu, dan penasaran ini amat mendesak. Baru kali ini aku terpaksa merencanakan sesuatu. Sebab, kalau tidak dipaksa, 24 jam biasanya akan lewat begitu saja. Memikirkan rencanaku saja, jantungku sudah berdegup tak karuan. Kunyalakan mesin Cortazar, dan memikirkan bagaimana cara mengajak seorang guru bahasa Inggris merampok toko emas. Guru bahasa Inggris ini mantan teman SMA dan mantan atlet sepak takraw, dan mantan pacarku. Kami sangat dekat, sampai-sampai tak ada yang tak aku ketahui tentangnya, tetapi tidak sebaliknya. Nama aslinya terlalu panjang untuk orang yang suka tergesa-gesa. Jadi, aku lebih senang memanggilnya Ki. Tadi pagi aku membaca koran yang memuat berita mengenai prestasi sepak takraw dalam negeri. Mau tak mau, aku ingat kelenturan tubuh Ki dan bagaimana ia menghantam bola rotan dengan punggung kaki. Kemampuannya pastilah cukup untuk melawan Wan Ali. Kutarik tuas kopling, mengganti persneling, dan melepas tuas kopling pelan-pelan sambil memikirkan Ki. Sampai kira-kira 2 bulan lalu, Ki masih pacarku. Suatu siang, aku datang ke rumahnya, dan kusuruh ia pacaran dengan Jet, mekanik langgananku, sekaligus teman merakit senjataku. Mekanik langgananku, dan sekaligus teman merakit senjata steampunk. Jet penganut setia saksi Yehua, yang suka mendongengkan beragam cerita melalui sudut pandang karakter-karakter dalam Injil. Cerita favoritku adalah kiamat zombie. Setelah banjir surut, kau tahu, manusia yang ditenggelamkan menjadi zombie, dan pengikut Laksamana Nuh bertarung mati-matian melawan mereka. Kisah Jet tentang kiamat zombie dan fakta bahwa beberapa virus sudah sanggup membuat manusia menjadi mayat hidup membuat kami sepakat tak ada salahnya merakit senjata, sekedar untuk berjaga-jaga. Setiap generasi selalu berpikir generasi yang menyaksikan kiamat, bukan? Dan kupikir lelaki seperti Jet cocok jika dipasangkan dengan Kick. Perpaduan antara keterampilan tangan ala MacGyver dan kelenturan tubuh seorang atlet akan menghasilkan keturunan yang sial-sialnya bisa menyabet perunggu cabang seni bela diri di Olimpiade. Kick tersinggung. Ia menamparku. Kukira itu reaksi normal. Ia juga menyinggung masalah kehamilan. Selanjutnya ia bilang, kalau memang ingin meninggalkannya, ia tinggalkan saja. Tak perlu repot-repot menyuruhnya berpacaran dengan orang lain. Ia bilang, kalimatku amat menyakitinya, dan ia tak akan pernah memaafkanku. Sambil menatapku sinis, ia berkata, kalau akhirnya ia berpacaran dengan Jet, itu akan terjadi dengan sendirinya, dengan atau tanpa rekomendasiku. Setelah merongseng panjang lebar, ia tiba-tiba diam. Mungkin memikirkan sesuatu. Kemudian masuk ke kamarnya tanpa mengutarakan apa yang ia pikirkan. Sesampaiku di rumah, ada 3 pesan dari Kick di ponsel.
tinggalkan ponsel di atas meja dan mandi. Saat mandi, aku bisa mendengar himne pramuka. Nada dering ponselku. 3 atau 4 kali lah. Kau mesti merasakan sensasi memakai celana dalam ditemani himne pramuka. Memakai celana kolor ditemani himne pramuka. Hingga menggunting kuku ditemani himne pramuka. Sejak menggunakan lagu itu, aku merasa dipandu dan diawasi segerombolan bocah pramuka sepanjang hari. Dan itu menyenangkan. Sekitar pukul 11 malam, aku menelpon Kik dan bertanya bahwa keputusanku menjadi detektif sudah bulat. Bahwa menjadi detektif adalah pekerjaan berat dan penuh bahaya. Dan aku tak ingin mengorbankan nyawa orang lain. Itu alasan yang muncul mendadak sewaktu Kik meminta penjelasan dan aku melihat setumpuk novel trio detektif di atas mejaku. Bagi Kik, tidak ada penjelasan yang cukup. Satu penjelasan akan melahirkan pertanyaan baru. Dan satu pertanyaan baru akan menyeret pertanyaan-pertanyaan lain. Dan seterusnya. Perkara menjelaskan alasan putus ini hanya soal siapa yang lebih dulu bosan. Aku yang bosan bicara atau ia yang bosan mendengarkan. Masalahnya, aku jarang merasa bosan bicara. Dan ia, seingatku tak pernah bosan mendengarkan. Jadi, kuceritakan bahaya apa saja yang mungkin menimpa seorang detektif, beserta alasan kuat mengapa ia tak layak menemani pekerjaan detektifku. 1. Seorang detektif tidak boleh menolak masuk ke puri setan. Kau kan takut setan. 2. Seorang detektif tidak boleh menonjok mumi saat mayat yang dibalsam itu membisikkan sesuatu. Kau ini. Coba ingat-ingat wajah tukang parkir yang kau tendang bijinya sewaktu berusaha membisikkan kata-kata cabul. Mumi juga bisa jadi sumber informasi bagi detektif. Kau tahu kan? 3. Seorang detektif tidak boleh lari saat mendengar jam yang bisa menjerit. Ingat waktu kau lari gara-gara mendengar bunyi uap ketel? Nah. 4. Seorang detektif tidak boleh ketakutan menghadapi singa yang gugup. Ya, iya kau benar. Aku benci kucing. Tapi untuk menenangkan singa gugup, aku tak perlu menjadi pencinta kucing. Aku tak mau kau dimakan singa. Segugup apapun, singa tetaplah singa. 5. Seorang detektif harus berani memberi obat kepada naga yang batuk. Pertama, bayangkan seekor naga beserta kemampuannya memanggang sesuatu. Kedua, bayangkan orang yang sedang batuk. Biasanya disertai flu. Coba pikirkan, kalau dia mendadak bersin, apa yang keluar? Kuceritakan semua bahaya yang mampu kukarang dari judul-judul novel trio detektif di atas mejaku. Sampai Kik menyerah. Ia lalu mengingatkan, usiaku sudah 35 dan aku pengangguran dan penulis gagal. Ia mulai mengungkit hal yang sebetulnya tak relevan dengan obrolan kami. Dan akhirnya, ia bertanya kepadaku, mengapa aku menyuruhnya berpacaran dengan Jet? Tidak ada alasan khusus sebenarnya. Jadi kujelaskan bahwa aku mengarang alasan. Sebaiknya ia mendengarkanku, meletukan lagu pembuka kartun Nobody Boys dari Remy. Ia menutup telepon. Sejak aksinya menutup telepon tanpa pamit itulah, aku sungguh-sungguh berpikir untuk mencari pekerjaan. Aku perlu pekerjaan, supaya kelihatan hidup seperti kebanyakan orang. Kataku kepada Cortazar. Dan Cortazar mempertemukanku dengan Wan Ali. Dan Wan Ali mempertemukanku dengan kotak hitamnya. Kau boleh bilang ini kebetulan. Tetapi bagiku, ini panggilan jiwa. Sudah saatnya, aku menjadi detektif partikelir. Aku dan Cortazar melewati 5 atau 6 mobil. Di lampu merah, kami bersisian dengan Datsun kuning. Keluaran 30-an tahun silam. Jendela pengemudi sepenuhnya terbuka. Aku menoleh. Sekelompok anak SMA, barangkali sedang bolos. Tangan kiri si sopir memangku pada sisi bawah jendela. Wajahnya yang agak runcing dan kumis yang terlalu tebal untuk bocah seusianya mengingatkanku pada musang. Kutatap matanya sambil mengirim pikiran tentang hukuman yang cocok bagi seorang pembolos. Ia malah menatapku dingin dan menjentikan rokok. Laki-laki di sisinya hanya kelihatan sebatas bahu hingga paha. Ia menggenggam sekaleng San Miguel. Kalau bukan pecundang, ia pastilah pengidap melankolis akut.
Dan 10 tahun dari hari ini, kutaksir ia akan melompat ke kandang macan di kebun binatang sambil menggenggam sekaleng San Miguel. Sementara perempuan yang duduk sendirian di kursi belakang beberapa kali mengusap wajahnya, lalu merenguk seolah terganggu akan keberadaan mata, hidung, dan mulutnya sendiri. Aku bisa menawarkan bantuan kepadanya. Dengan amplas dan serutan kayu, urusan rata-meratakan menjadi lebih mudah. Selain itu, aku menangkap suasana murung yang bikin gerah. Aku ingin menyalakan mercon rawit dan melemparkannya ke dalam mobil. Barangkali bisa menceriakan suasana mobil. Mobil itu lebih dulu tancap gas. Kurang santai. Percuma. Sekali lihat aku sudah tahu, mereka yang ada di dalamnya tidak akan tiba dimanapun. Ruang bakar mesin Cortazar bekerja lebih keras saat kami memasuki kawasan-kawasan macet. Aku harus menarik turunkan gas, bolak-balik mengganti persneling, menarik tuas rem tiap beberapa detik, memutar gas, menarik lem lagi. Kasihan Cortazar. Kulirik jam tangan. Kik baru akan selesai mengajar pukul 3 sore. Masih ada waktu 1 jam untuk minum kopi dan merokok. Dan membiarkan Cortazar istirahat, kuputuskan menepi di sebuah bar. Di sana sedang berlangsung sebuah acara diskusi. Seorang pembicara diperhatikan oleh selusin anak muda. 10 pramusaji mondar-mandir mengantar pesanan selusin anak muda yang sedang memperhatikan seorang pembicara. Mereka tengah membicarakan film Fight Club menggunakan pendekatan Nietzschean dengan gaya seolah hanya itu satu-satunya film yang pernah dibuat di muka bumi. Kenapa Fight Club? Kenapa bukan The Turin Horse? Tentu karena harus diakui, Fight Club memang berdampak besar bagi budaya populer. Mereka sedang membahas nihilisme yang dibalut kebrutalan selevel A Clockwork Orange. Tokoh Marla tampaknya begitu memikat mereka, sehingga nama itu terus disebut-sebut. Sayangnya, aku tidak punya urusan dengan diskusi ini. Dan dengan atau tanpa kehadiranku, ide nihilisme tetap akan laku di pasaran. Aku hanya pura-pura mendengarkan, sebab mereka berbagi bir gratis. Perempuan yang duduk di dekatku, kutaksir usianya sekitar 20-an. Kelihatan begitu kusyuk memperhatikan pembicara, sekalipun suara yang sampai ke meja kami seperti gaung penceramah di dalam katedral. Sudah tak jelas lagi bentuknya. Perempuan itu mengenakan kardigan rajut berwarna marun yang menutupi kaos putih. Tercium aroma parfum yang rasanya ia pakai untuk menambah kesan anak pintar dan baik-baik. Kau tahu, aromanya itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup tajam hingga memaksaku untuk bersin. Aku bersin, dan ia melihatku, lalu mengangguk, tersenyum kikuk, dan kembali melihat pembicara. 15 tahun lalu, waktu Budi Alazon masih pakai topeng merah di konser kecil, bersama Slang yang sedang promosi album Sweet Sweet Hey Hey, sejujurnya aku lebih suka topeng yang merah itu, kata seorang lelaki di belakangku kepada lawan bicaranya. Lebih klasik, tapi mungkin ia merasa perlu ganti warna untuk beradaptasi dengan selera orang-orang masa kini. Alamak, tapi jangan pink juga, kata lawan bicaranya. Alamak, ya tapi jangan pink juga, kata lawan bicaranya, seorang lelaki dengan dialek Batak yang kental. Terdengar denting gelas. Salah seorang di antara mereka sedang mengaduk gelas. Macam pantat babi, kurang maco lah. Nih, baca. Ada yang bilang dia pakai warna pink karena mendapat sponsor pembalut wanita. Martole, hepeng memang. Sebagai penggemar berat dia sejak SD, kecewa aku. Padahal dia tidak perlu bikin konser segala ya. Ini terkesan terlalu dibuat-buat. Kelihatan betul kalau dia butuh duit. 15 tahun dia hilang tanpa jejak. Sekarang tiba-tiba muncul. Kukira dia sudah mati. Haram jadah mana tak butuh duit. Dan bukan kau yang mengira dia sudah mati. Majalah Rolling Stone bahkan sempat membuat edisi khusus investigasi Budi Alazon. Ingat. Ada 5 teori kematian di sana. Dia mati tenggelam, sakit demam, kena AIDS, diculik Antek Soeharto, hingga diracun.
Dan dia makin terkenal gara-gara teori itu. Aku sendiri sempat mempercayai salah satunya. Terkenal dan tiba-tiba menghilang. Kupikir itu cara kerja yang keren untuk melegenda. Tapi iya duit sih ya. Kau tahu berapa harga tiket konser reuni Dewa 19? Bisa buat beli 100 slop rokok dan ludes. Ludes. Orang suka nostalgia. Baik Ahmad Dhani maupun Budi Alazon. Mereka tahu itu. Hei, Kurap, jangan letakkan nama Budi Alazon dengan Ahmad Dhani dalam satu kalimat. Enggak selevel lah. Kita ini sedang membicarakan Tuhan, bukan dewa abal-abal. Seseorang di antara mereka menggeser kursinya. Aku tahu, pertanyaanku cuma satu. Kenapa pink? Mungkin ada hubungannya dengan... kau tahu kan? Kampanye feminisme lokal atau LGBTQ. Menurutmu dia gay? Kita tak tahu dia laki-laki atau perempuan. Kau pernah lihat dia tanpa topeng? Suara segaga itu mana mungkin perempuan, Bung? Dan tatonya ingat. Konon, tiruan bunyi dari burung camar pemakan manusia. Sudah kubilang, dia itu Tuhan. Dan selama dia pakai topeng, kita bahkan tak tahu apakah dia orang atau siluman. Ya. Aku ingat. Dia Tuhan. Tuhan tidak perlu jenis kelamin. Kau sudah beli tiketnya? Aku membayangkan jika suatu hari Tuhan memunculkan diri di tengah-tengah manusia. Mungkinkah manusia akan kecewa? Perempuan di dekatku bangkit dari kursi, melirik ke arahku, kemudian berdiri, melepas kardigan dan mengikatnya di pinggang sambil berlalu melewatiku. Aku baru sadar, perempuan itu memakai kaos bergambar topeng Budi Alazon. Seorang bintang rock yang sedang dibicarakan dua orang di belakangku. Di kaosnya tertulis Gelora Bung Karno. Dengan gaya huruf seperti huruf-huruf bar cowboy. Dan di bawah tulisannya tertera tanggal konser besar. Konser itu akan berlangsung besok. Dari percakapan mereka yang lebih terdengar seperti saling memaki ketimbang bercakap-cakap, aku tahu pintu konser akan dibuka pukul 12 siang. Meski konsernya sendiri baru digelar pukul 4 sore. Mungkin memang akan ramai. Satu dari mereka yang berlogat Batak tadi berteriak meminta tagihan. Perempuan tadi belum kembali. Dua orang di belakang pun sudah tidak ada. Padahal aku penasaran dengan wajah si Batak tadi. Aku cuma tahu 3 orang Batak di dunia ini. Marina Alfi Siregar, ibu tiriku. Dia orang yang cukup bijak. Kami berbagi harta warisan ayahku sama rata. Setelah kami berpisah, dia membuka restoran dengan uang yang dimilikinya. Dan aku mengubah garasi rumah menjadi taman baca, yang ternyata tak laku, dan kugantikan dengan studio musik. Dan sisanya untuk modal judi. Yang tersisa dari almarhum ayahku cuma sebuah rumah bergaya kolonial, yang kumuhnya minta ampun. Dan Cortazar. Orang Batak kedua kupanggil Lae, ahli tambal ban kepercayaan Cortazar yang hingga kini tak ku ketahui apa marganya. Orang Batak ketiga, meski aku kurang yakin, adalah Arthur Harahap, penulis novel dan cerita pendek tahun 70-an. Darinya lah aku banyak belajar cara membuat cerita yang penuh gaya. Cerpen pertama dan terakhirku menjiplak mentah-mentah karyanya. Aku hanya melakukan perubahan titik dan koma, memperbaiki salah ketik, mengganti istilah-istilah yang sudah ketinggalan zaman, dan mengganti namanya dengan namaku. Cerpen itu menang sayembara koran 4 tahun yang lalu, dan dibukukan ke dalam antologi para pemenang sayembara, yang memuat cerita pendek selama 1 dekade. Kalau kau menjumpai buku berjudul Mesin Kami Sungguh Berisik, tapi tak mengubah apa-apa, kau akan menemukan cerpen berjudul sama di dalamnya. Itulah cerpen Arthur Harahap. Itulah cerpenku. Perutku mulas tak tertahankan. Tiap kali mengingat seorang novelis kaliber internasional yang menjadi juri dalam sayembara itu berkata, idenya orisinil. Lalu, yang lain menambahkan, terobosan baru. Dan bahkan tak sungkan, ada yang berkata, seorang begawan sastra baru telah lahir. Luar biasa bukan? Mata dibalas mata. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku tuh cuma pingin uangnya.
10 juta rupiah tunai. Lumayan untuk mengecat ulang Cortazar. Dan sisanya kuhabiskan untuk berjudi. Andai plakat juara juga bisa diuangkan, atau minimal laku di area judi. Aku tiba di pelataran parkir dan melihat perempuan berkaos rockstar tadi tengah mengacungkan sebotol bir yang pecah ke bagian bokong kedua laki-laki di dekat motor bebek. Kukira ia sedang berusaha mempertahankan diri dari dua laki-laki berbadan besar di depannya. Mungkin kedua laki-laki itu mencoba melecehkannya. Dugaanku meleset. Ia berteriak, "Serahkan! Cepat!" Tetapi kelihatannya dua pemuda itu kurang takut. Kunyalakan rokok, menghampiri ketiganya dengan jemari lengan kiri membentuk pistol di dalam saku jaket, kemudian bertanya apa yang sedang terjadi dengan suara gagah yang dibuat-buat. Sebuah trik klasik. "Cewek gila ini minta tiket konser Budi Alazon," kata laki-laki yang di sebelah kiri. "Kalau begitu, kasihlah," kataku menggerakkan tangan kiri. "Atau kopi yang baru kau minum keluar lagi dalam bentuk yang lain." "Tadi saya tidak minum kopi, Kak." "Iya, Kak. Tadi dia minum jus stroberi." "Nah, kalau begitu nanti kau tak bisa lagi membedakan mana darah, mana jus." Aku semakin keras mengguncang-guncang tangan kiriku, menaik turunkan jari telunjuk sebagai variasi, seraya berjalan mendekat. "Hei, kau," kataku kepada anak laki-laki di sisi kanan. "Apa kau bisa membeli nyawa temanmu di loket konser?" Tiba-tiba sebuah tinju mengenai bagian antara jakun dan daguku. Aku bisa merasakan getarannya, merambat melewati rahang, telinga, sampai ke bagian belakang. Otak kecilku kalap. Tapi aku masih bisa mendengar suara motor yang minggat. Seruan dalam bahasa Batak yang tak kutahu artinya. Dan bau knalpot khas motor 2 tak. Pada mulanya adalah dingin, lalu embusan napas, dan suara yang seakan keluar dari mulut goa. "Dia menghajarmu dengan tangan kiri." Sekaleng bir dingin menempel di dahiku. Perempuan itu mengulang kalimatnya tadi dan menambahkan, "Kalau dengan tangan kanan, kau mungkin sudah mampus. Bikin susah saja." Sekaleng bir dingin diambil dari dahiku. Perempuan itu membuka penutupnya, kemudian meletakkannya di sisi kanan kepalaku. Sambil memandangi sekitar, aku mencoba mengumpulkan ingatan. Aku pingsan di pelataran parkir, aku dipukul orang lalu pingsan di pelataran parkir, aku dipukul orang lalu pingsan di pelataran parkir, dan ditolong oleh perempuan yang hendak aku tolong. Aku dipukul orang, lalu pingsan di pelataran parkir, dan ditolong oleh perempuan yang hendak aku tolong, dan ia memberiku sekaleng bir dingin. Aku memang perlu minum sesuatu yang sangat dingin, yang mampu mengingatkanku pada bocah beku yang separuh tubuhnya dimakan anjing di salju Kilimanjaro. Bocah itu mengingatkanku pada kota ini. Mengingatnya membuatku merasa baik-baik saja. Tidak mungkin mengingat Hemingway tanpa mengingat Agnes von Kurowski. Karena itu, kalau sedang malas berkenalan, aku menamai pria dan wanita di kota ini Hemingway dan Agnes. Aku bisa saja membunuh mereka. Aku bangun dan menenggak bir. Dengan ide. Ia membentuk jemari tangan kanannya menyerupai pistol. Bukan. Tepatnya dengan ini. Aku membentuk jemari tangan kiriku menyerupai pistol dan melakukan gerakan seperti menarik peratuk, lalu meletuk 1 kali. Dia tertawa. "Terserahmu lah, Tuan Eastwood." "Wah, kukira kau cuma nonton Fight Club sehari 3 kali." "Aku bahkan belum nonton Fight Club," katanya. "Kau setelah ini pasti akan bertanya, mengapa aku ada di diskusi tadi padahal belum menonton film yang dibahas?" Dan aku akan menjawab, aku kesini untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Laki-laki yang menonjokmu tadi, dia mengambil tiket konserku. Mungkin tidak tepat disebut mengambil. Aku hanya berada di belakangnya saat mengantri, dan dia membeli 2 tiket terakhir. 2 tiket. Sementara dia cuma mengantri seorang diri. Persetan solidaritas. Aku sudah berdiri lebih dari 2 jam di barisan, dan seseorang yang tak ikut antrean mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Solidaritas pantat kerbau. Cerita yang mengharukan. Tapi aku nggak mau tanya soal itu sih. Aku mau tahu
Seberapa suka kau melakukan hal-hal yang memacu adrenalin? Ia tak menjawab dan malah menunjuk-nunjuk kaosnya, menegaskan bahwa ia hanya ingin menonton konser. Kau tahu, aku bisa menonton Woodstock 69 tanpa perlu repot-repot kembali ke tahun 1969. Kukira itulah gunanya YouTube diciptakan. Tak ada yang bisa menggantikan kenikmatan menonton idola secara langsung. Aku berdehem, lalu menggumam, ngomong kosong. Ia menarik diri, menatap sengit, dan bertanya, zodiakmu Taurus ya? Baru pindah ke Scorpio tahun lalu. Kenapa? Semua orang yang menyebalkan, yang ku tahu berzodiak Taurus. Wajah Soeharto bikin sebal, dan zodiaknya Gemini. Kebiasaan para Gemini, menimpuki pilot dengan kerikil itu kurang menyebalkan bagaimana. Tapi, rasanya mereka itu tidak punya zodiak. Bagaimana dengan polisi tidur? Atau payungnya yang macet saat dibuka? Atau resleting tas yang rusak? Semuanya menyebalkan dan tidak punya zodiak. Aku lebih suka melihatmu pingsan. Sungguh lebih manis. Kulirik jam tangan menunjukkan pukul 15:18. Sudah mepet. Kalau kau tertarik, ikuti aku sampai motor, naik, dan duduklah. Tidak usah banyak bicara. Dan satu hal lagi. Jangan pernah menyentuhku dari belakang. Aku bergegas menghampiri Cortazar, tanpa memastikan apakah perempuan itu ikut atau tidak. Perempuan itu berdiri di sisi kiriku, dan saat aku memakai helm, dan sebelum aku sempat memasangkan tali pengaman, ia menarik helm dari kepalaku dan mengamankan kepalanya sendiri. Meski kesal, aku tak bisa mengomelinya. Aku memajukan bokong agar ia bisa duduk, dan ia duduk tanpa bicara. Sesuai perjanjian. Karena hanya mengenakan satu helm, aku memutuskan untuk tidak lewat jalan utama. Sudah hampir pukul 4 sore. Langit mulai teduh. Jalan raya dipenuhi pengemudi-pengemudi kelelahan sepulang kerja. Dan ini tanggal muda. Kalau aku jadi polisi, tentu aku berpikir inilah waktu yang tepat menambah uang saku. Hei Agnes, tegurku seraya menoleh ke belakang sesaat. Aku harus mengulang sampai 4 kali, hingga perempuan yang kubonceng menyahut. Sebaiknya kau pernah lewat jalan ini, karena aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara kita keluar dari komplek ini, tanpa harus bertemu polisi. Namaku bukan Agnes, dan ya, sepertinya aku pernah lewat sini. Di depan, kita belok kiri, dan aku belok kanan. Kau ingin mengajakku membunuh orang ya? Jangan sok tahu lah. Lantas, apa lagi yang memacu adrenalin selain menghilangkan nyawa orang? Ya banyak. Menggigit petasan lalu membakar sumbunya misalnya. Oh, kau tidak akan berani. Siapa bilang? Aku bisa menghajarmu dengan sol sepatu kulitku sekarang. Lalu, ku bawa kau ke tepi sungai. Tidak. Ku ikat tanganmu dengan tali, lalu ujungnya ku ikat pegangan Cortazar, ku seret-seret kau di aspal, menuju tepi sungai, dan sepanjang perjalanan, kau akan terngantuk-antuk kerikil. Mungkin kau akan kehilangan sebelah kupingmu, atau lubang kiri hidungmu, atau minimal, ya sebelah payudaramu. Kau akan menjerit-jerit minta tolong, dan aku akan berpisik, tidak ada yang bisa menolongmu. Kau boleh berkata seperti itu, tapi kau tidak akan punya nyali yang cukup untuk melakukannya. Kau pecundang. Gaya bicaramu menyeratkan level ketakutanmu. Sekali dengar, aku sudah tahu. Sepatuku ini kulit asli loh. Kau bisa mematikan rokok di atasnya. Dan duduk di belakangmu, mendengar semua ocehanmu. Membuatku semakin yakin kau pecundang yang banyak bicara. Oh, kau bohong. Tentu kau bohong. Kalau kau tahu sejak awal aku seorang pecundang, kau tak akan tertarik dengan ajakanku. Justru karena aku tahu, makanya aku tertarik. Aku ingin tahu hal-hal yang memacu adrenalin versi pecundang. Kita akan merampok besok. Merampok anak SD, wanita hamil, kakek-kakek bungkuk, atau warung merokok tepi jalan? Ya bukanlah. Lebih menantang dari itu. Apa? Tanyanya, dan tanpa memberi ruang ia lanjut bicara. Mengikat warung rokok dengan tali dan menyeretnya pakai motor bututmu ini. Kau yakin? Ini Cortazar, Agnes, bukan motor. Dia punya kehendak bebas dan sudah melatih kesabaran sejak sebelum kau lahir. Motor tetaplah motor.
Apa aku perlu melompat sekarang dan membiarkan Cortazar membawamu kemanapun dia suka? Lakukanlah kalau berani. Aku suka si Agnes ini, meski aku belum tahu nama aslinya. Semangatnya membantah, mengingatkanku pada diri sendiri saat aku berada di pertengahan usia 20-an. Begitu menyenangkan mengingat hari-hari itu. Kau tahu, kau adalah menara Babel setengah jadi sebelum Tuhan datang dan kau berantakan. Dari sekian banyak nama, kenapa kau pilih nama Agnes sih? Harusnya aku yang bertanya begitu. Kenapa nama Agnes yang muncul di kepalamu saat melihatku? Siapa bilang nama itu muncul saat melihatmu? Cuma menduga. Mungkin Agnes nama mantan pacarmu? Jangan sok tahu. Terakhir kali bertemu orang, aku memukulnya dengan batu bata. Ia membuang napas kuat-kuat tepat di punukku. Dan itu membuatku merinding. Kalau begitu, aku lebih senang dipukul. Tentu, aku ingin sekali melakukannya, Agnes. Tetapi, di sini memukul kepala orang dengan batu bata bukanlah hal yang wajar. Namaku Afif. Aku kira sebaiknya kau mengerti bahwa aku lebih suka dipukul dengan batu bata ketimbang mendengarmu memanggilku Agnes. Di depan kita belok kiri. Tapi Cortazar berbelok ke kanan. Dari embusan nafasnya, kukira ia malah protes. Jadi, kita akan merampok apa? Toko emas. Beberapa meter dari perempatan, kulihat seorang nenek di trotoar. Ia tengok kanan kiri, seraya memegang kardus biru seukuran genggaman tangan. Kutepikan Cortazar tak jauh dari tempatnya berdiri, dan bertanya, apa gerangan yang ia lakukan di tepi jalan sore-sore begini? Si tua bangka menjawab, lampu kamar mandinya mati. Ia sedang menunggu suaminya pulang untuk memasang lampu baru. Aku menawarkan bantuan. Afif sedikit protes, karena tadi ku bilang, sudah mepet. Dan ia sudah tak sabar ingin merampok toko. Ku jelaskan bahwa waktunya masih sekitar 19 lebih setengah jam lagi. Dan orang-orang yang kami temui tidak akan kemana-mana. Sebab mereka tidak punya uang untuk pergi kemana-mana. Anak muda zaman sekarang memang suka terburu-buru. Kau harus mengerti seni menunggu, kataku. Dan seni mengatur rencana. Kita tidak menunggu waktu yang pas untuk mati. Kita bisa mati kapan saja. Dan tak perlu repot-repot merencanakannya. Aku kira kau sebaiknya mengerti kalau hal serumit kematian bisa dibuat ringkas. Mengapa kita harus berpikir ekstra cuma buat merampok toko? Aku suka caranya mengucapkan, kau boleh berkata begitu. Atau, aku kira ia sebaiknya mengerti bahwa kalimat itu menyiratkan semacam kekurang ajaran halus yang membuatnya semakin layak menyandang nama Agnes van Kurowski. Ya, kalau begitu, saat kau mati itulah waktu yang pas buat mati, jawabku. Artinya, rencana hidupmu memang sudah terpenuhi dengan baik. Si nenek menegurku dan bertanya, apakah niat baik kami masih berlaku? Ku acungkan ibu jari sambil tersenyum. Karena begitulah cara orang lain mengiyakan ajakan. Lalu, aku turun dan sedikit berbasa-basi. Tiba di depan rumahnya. Kami disambut sebuah scarlet merah. Mungkin keluaran 1994 atau 1996. Dan di sisi garasi, terdapat sangkar burung sebesar kaleng kerupuk. Rumah ini cukup menyenangkan. Andai ia diurus oleh orang yang sedikit lebih muda. Pemilihan warna putih untuk dinding, dan membuat semua benda di dalamnya tampak jelas. Lemari dan meja makan dengan warna natural kayu. Sofa ruang tamu yang berwarna biru. Gelas-gelas plastik yang berwarna merah solid. Dan sebuah kulit pisang kering di atas meja. Menyeratkan kebiasaan penghuni di rumah ini. Selain itu, rumah ini tidak berbau. Kuduga karena cangkir-cangkir berisi kopi bubuk yang diletakkan nyaris di setiap sudut ruangan, bahkan hingga ke kamar mandi. Setidaknya ada 4 cangkir di kamar mandi. Aku mendekati satu, dan tampaknya bubuk kopi itu baru. Sambil memasang lampu, aku berpikir, orang tua macam apa yang rutin mengganti seluruh isi cangkir, tetapi lupa membuang kulit pisang? Bukan cuma aku yang merasakan atmosfer ganjil di rumah ini. Afif berkali-kali berbisik bahwa ada yang tidak beres dengan nenek itu. Ia menemukan barisan toples selai berisi air keruh dan bangkai cupang di dalamnya. Aku berusaha menenangkannya. Hanya karena nenek itu mengoleksi bangkai cupang, bukan berarti ia sinting. Meski aku sendiri kurang yakin dengan ucapanku. Aku hanya bertanya satu hal. Ibu tinggal dengan siapa? Dan si nenek menjawabnya dengan satu dongeng panjang saat kami duduk di ruang tamu, sambil menikmati cemilan.
Sofa biru yang kami duduki sebenarnya cukup untuk 3 orang. Tapi keberadaan sebuah peti telur dengan jerami-jerami yang menyelinap keluar melalui celah-celah antara papan membuat aku dan Afif harus duduk berempitan. Lutut dan siku kami beberapa kali beradu, dan pinggul kami akan senggol-senggolan jika seorang di antara kami bergerak. Sejauh ini, Afif lah yang paling sering menyenggol pinggulku dan 2 kali menginjak sepatuku, mengisyaratkan ia sudah tak tahan mendengar ocehan tua bangka itu. Aku sih tidak masalah. Nenek itu bernama Tati S. Abdillah, usianya 80 tahun. Ia dan Baktiar S. Abdillah, suaminya, datang dan menetap di komplek ini saat anak semata wayangnya, Suryadi S. Abdillah, berusia 5 tahun. Kini anaknya berusia 35 dan sudah beristri. Bu Tati membuka toko album. Tiap kali menunjuk satu foto, ia akan bercerita sedikit dan terus begitu hingga kami tiba di foto Baktiar dan seorang pria keturunan Arab yang saling merangkul. Kutebak mereka masih berusia kurang lebih separuh abad saat foto itu diambil. Baktiar menunjukkan ibu jarinya dan orang di sebelahnya mengepit kotak hitam di ketiak. Bu Tati menyebutkan nama belakangnya, Ali bin Usman bin Yasir Al-Kindi. Aku lebih senang memanggilnya Wan Ali. Orang ini, kata Bu Tati, menikahi perawan tua bernama Maimunah, kemudian menikahi anak sematawayang mereka dengan bandot tua. Maimunah adikku. Kami 9 bersaudara. Aku anak pertama. Maimunah anak ke-8. Anak kedua, keempat, dan kelima mati kena cacar. Anak ketiga gugur dalam kandungan. Anak ketujuh mewarisi usaha ekspor impor milik ayahku. Dan aku, tidak tahu lagi kabarnya. Anak ke-9 mati muda dengan ginjal membengkak akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman berenergi. Bisa dibilang Maimunah satu-satunya lah keluarga aku di sini. Tapi kami tidak terlalu akrab. Ia menganggapku jahat karena tidak merestui hubungannya dengan si Arab. Aku sendiri heran mengapa adikku bisa jatuh hati pada pria Arab krempeng seperti dia. Kuakui memang dia itu kaya raya, tapi semua orang juga tahu semua harta itu dia dapat berkat benda di dalam kotak hitam yang dia pegang di foto ini. Afif mengendus sebal. Ia tampaknya seseorang yang skeptis dengan hal-hal berbau magis. Ia berbisik di telingaku, kapan kita bisa mengakhiri omong kosong ini dan segera mengatur rencana perampokan? Ku bilang sebentar lagi. Memangnya apa isi kotak ini, Bu? Afif menginjak sepatuku, tetapi tidak terasa apa-apa. Ada banyak versi mengenai isi kotak itu, tapi yang kupercaya hanya satu. Kotak itu berisi potongan rambut Uwais Al-Qarni. Mulut Afif mendekati telinga kiriku dan berbisik, siapa itu? Entah ya. Dari namanya mungkin seorang penyair, kataku. Atau bujut ikut Uwais, tukang silat itu. Dia orang yang dimuliakan Nabi Muhammad, terang Bu Tati, seolah tahu apa yang membuat kami saling berbisik. Orang itu tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di planet lain karena baktinya kepada ibu. Wah, aku memang kurang dekat dengan Muhammad, cuma mendengar reputasinya saja. Kabarnya dia orang baik. Kusangga dagu dengan tangan, menyiapkan telinga. Kelihatannya Bu Tati akan mencerita panjang lebar, terbaca dari bola matanya yang mendadak seperti kucing melihat buntalan bola benang. Bu Tati menjelaskan ciri fisik Uwais dengan amat serius. Bermata biru, rambutnya merah, dada lapang, bertubuh tinggi, dan tegap dan murah senyum. Dan segala-galanya. Ia menceritakan kemuliaan dan segala-galanya, tetapi tak kunjung membahas bagaimana sepotong rambut kuno bisa membuat seseorang kaya raya. Kukatakan, aku suka mendengar ceritanya. Aku tidak berbohong. Aku memang terkesan melihat ekspresinya sewaktu mengoreng ingatan mengenai si Uwais. Matanya menyipit, dahinya perok, kerut pipinya mengingatkanku pada ombak kegemaran para peselancar, dan pemilihan kata yang amat hati-hati karena menyangkut nama besar seseorang yang dimuliakan agama terbesar di muka bumi. Saking hati-hatinya, hingga yang keluar dari mulutnya melulu truisme, dan seolah baru saja tiba di puncak Everest, hidung tuanya berusaha keras menghisap oksigen. Aku sampai-sampai ikut menarik napas. Kuatir tidak kebagian oksigen,
Lalu, setelah 3 hingga 4 kali menarik dan menghembuskan napas, ia berkata, "Begitulah keutamaan Uwais Al-Qarni." Aku juga mendengar embusan napas kasar dari seorang di sebelahku, yang artinya kira-kira, "Selesai sudah omong kosong tua bangka ini." Dan aku mengembuskan napas yang artinya kira-kira, "Lalu, apa hubungannya kemuliaan seseorang dengan keajaiban potongan rambutnya?" Aku memandang Butati. Butati memandang Afif. Afif memandangku. Semacam Mexican standoff. Dengan mata sebagai pengganti pistol. Tertekan keadaan canggung, Afif mengeluarkan sebatang rokok. Melihat Afif mengeluarkan sebatang rokok, Butati merebut bungkus rokok Afif, meloloskan sebatang, dan menjilat-jilat bagian filternya. Melihat keduanya menyelipkan rokok di bibir, aku ikut menyelipkan rokok di bibirku. Aku hanya sanggup memikirkan 2 tindakan yang mungkin kau lakukan untuk memecah kebekuan seperti ini. Cerita yang mengagumkan, kataku. Memilih tindakan kedua, sebab, percayalah, tidak akan ada orang yang kepingin aku melakukan tindakan pertama. Tapi sedari tadi, aku tidak melihat suami ibu. Itu masalahnya. Dia belum pulang sejak kemarin malam. Aku agak khawatir. Butati mengusap wajahnya, membuatnya semakin lecek. Seketika, rupanya menjadi lebih tua 10 tahun. Sejak ada komputer, tingkah Bakhtiar jadi agak aneh. Katanya menunjuk komputer di ruang tengah, yang bersisian dengan mesin jahit. Dulu, dia tidak betah berlama-lama berdiam diri. Ada saja yang dikerjakan. Menyiram jalan depan dengan air selokan, memangkas rumput, dan sebagainya. Tapi sejak dibelikan komputer oleh Yadi, dia jadi lebih suka main komputer sampai lupa makan. Kerjanya online terus, bermain Facebook, tebak Afif. Iya, seperti anak muda saja lagaknya. Kemarin malam dia pamit keluar, katanya mau bertemu teman lama. Teman SMA mungkin. Pasti mereka bertemu di Facebook. Teman SMA Pak Bakhtiar juga punya akun Facebook. Selidik Afif. Ia menggeleng. Pasti anak teman SMA-nya itu yang punya Facebook. Dia mengenali foto Bakhtiar, lalu dia bilang ke ibunya. Dan sejak saat itu, mereka sering bertukar kabar lewat telepon. Suamiku jadi sering terima telepon. Aku sejujurnya tidak keberatan. Hanya saja cemburu, tanya Afif. Butati menggeleng. Bukan cemburu, rasanya jengkel saja. Sudah jam segini, apa Pak Bakhtiar sudah pikun? Aku melihat Afif mengangkat lututnya dan menginjak sepatuku. Tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Belum. Mungkin sebentar lagi pulang. Ya, tentu saja. Kucomot kastengel dari toples lantas mengunyahnya pelan-pelan. Kalau aku jadi Pak Bakhtiar, aku pasti pulang. Teman SMA-nya itu pasti tidak secantik ibu. Aku tidak sembarang memuji. Hampir 100% kalimatku tadi sungguh-sungguh. Butati memang terlihat tidak terlalu jelek atau cantik dengan keriput-keriputnya. Maksudku begini. Sebagian besar, kalau tidak semuanya, orang-orang yang sudah melampaui usia zona rawan mati orang Indonesia, 60-70 tahun, akan memiliki keresot yang pasti sangat sulit untuk ditutupi dengan riasan wajah. Dan yang bisa mereka lakukan cuma terbiasa dengan gelombang-gelombang pada wajah, dan orang-orang sekitarnya harus memilih kata yang bagus, karena cuma seorang bajingan yang tega melukai hati orang setua itu. Jadi, tak kalah seorang menginjak usia 70, kata cantik dan jelek rasanya sudah tidak bermakna lagi bagi dirinya. Dengan kata lain, pujianku kepada Butati memang sungguh-sungguh. Meski pujian itu sebetulnya tak bermakna apa-apa. Butati tersenyum. Dan saat ia melakukannya, usianya mundur 2 tahun. Ku buka ransel, mengambil botol teh hijau, dan meminumnya. Seketika dunia terang benderang. Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Bu. Tunggu sebentar. Butati menahan kami. Aku harap ia tidak bermaksud memintaku untuk menonton DVD di atas meja berjudul Runtuhnya Teori Darwin. Aku sudah menyiapkan 3 alasan untuk menolak tawaran Butati tanpa melukai hatinya. Misalnya, aku akan bilang lebih baik Butati menusuk telingaku dengan sedotan lalu menghisapnya seperti menikmati air kelapa muda, ketimbang memintaku menonton DVD karya Adnan Oktar. Karena rasanya kurang lebih akan sama. Namun, seolah membaca pikiranku, Butati malah membuka plastik pelindung foto, menarik selembar gambar terbaru si Bakhtiar, dan menyerahkannya kepada Afif yang sedang memegangi dadanya. Kuduga
Ia baru saja mengonsumsi diazepam beberapa jam yang lalu sebelum kami bertemu. Sebab ia terlihat begitu paranoid. Beberapa kali ku pergoki ia memegangi dadanya. Ia memegangi dadanya selama beberapa detik, seolah takut organ dalamnya meloncat dan berlari-lari. Aku berubah pikiran. Bisa jadi suamiku kesasar. Sebagaimanapun usianya sudah tidak muda lagi. Boleh saya minta tolong carikan dia? Aku juga melihat beberapa foto tercetak di halaman album itu. Kupikir Bu Tati punya kebiasaan memberikan foto Bakhtiar kepada tamu-tamunya. Aku menyanggupi permintaannya. Afif lagi-lagi menginjak sepatuku dan aku tetap tidak merasakan apa-apa. Baiklah, kami pamit. Kalau ada perkembangan soal Pak Bakhtiar, langsung akan kami laporkan. Aku memasukkan kaki ke dalam sepatu yang sedari tadi diinjak Afif. Jadi, dari tadi kok nggak pakai sepatu? Aku cuma cengar-cengir kuda. Nggak lucu tahu. Ya, aku tahu. Lelucon model begitu cuma lucu di tahun 1986. Tapi menginjak kaki seseorang untuk menunjukkan ketidaksukaan saat tengah mengobrol, itu trik kuno. Ku ambil foto Bakhtiar dari tangan Afif. Lantas ku masukkan ke saku belakang jeans. Kami berpamitan. Bu Tati dan Afif bersalaman agak lama. Sampai-sampai, aku merasa seperti kamera televisi yang sedang menyorot adegan mengharukan ibu dan anak yang baru bertemu setelah 20 tahun terpisah. Kau tak ingin punya pengalaman mencium keriput? Tanyaku saat kami lewat pintu. Alih-alih menjawab, Afif malah mengendus-endus udara di sekitar kandang burung. Aku tak mencium aroma kehidupan di sangkar ini. Ya, barangkali burungnya sudah lepas. Ia menjinjit dan menggeleng. Sudah kuduga, ada yang salah dengan orang itu. Aku ikut menjinjit, melihat sekilas ke dalam sangkar, dan menemukan tulang belulang kecil berserakan di dasarnya, dan sebuah bola bekel ungu pucat. Kau ini cepat sekali berburuk sangka. Di dunia ini ada juga orang yang hobi mengoleksi tulang-tulang hewan. Atau, ya, barangkali Bu Tati tertarik pada arkeologi. Ia meninggalkanku. Aku menyusulnya. Tiba di depan Cortazar, aku menyerahkan helm kepadanya. Pakai helm. Jangan atur-atur aing. Sebagai orang Sunda, kau pasti sudah tahu, kata aing sangat kasar. Aku bukan orang Sunda. Tapi benar kan? Afif menyamakan bokongnya di jok belakang, sehingga Cortazar bergoyang-goyang. Apa yang benar? Soal aing adalah kata kasar. Iya, itu benar. Soal aku orang Sunda, hanya karena aku bisa satu atau dua kata Zulu, bukan berarti aku lahir di Afrika Selatan. Kunyalakan mesin Cortazar dan kemudian berputar arah. Afif berteriak persis di telingaku. Bertanya, kenapa kita berputar arah? Padahal, dengan kecepatan serendah ini, ia tak perlu menyiksa pita suaranya. Bukan aku, Cortazar yang memilih jalan ini. Berhentilah menganggap benda mati ini punya nyawa. Aku bisa gila mendengarnya. Di perempatan yang seharusnya aku tinggal lurus, Cortazar memilih belok kiri. Ini sih tempat tadi yang kita lewati. Apa kau bermaksud membawaku kembali ke bar, ke tempat sekumpulan anak muda itu menyembah Brad Pitt? Aku ingin bilang bahwa ini bukan kemauanku. Tetapi, kalau itu kukatakan, bisa-bisa perempuan ini melompat dari motor, terguling-guling di aspal, lalu geger otak. Aku tak punya waktu mengantarkannya ke rumah sakit. Jadi, sambil meletup menirukan detik jam, aku memikirkan jawaban lain. Kita cari si Bakhtiar dulu. Aku kenal seseorang yang seharusnya kenal Bakhtiar. Siapa? Anaknya lah. Anda menelpon toko sayur, dan yang menerima seseorang bersuara berat bernama Bambang Trimurti. Benar. Bagian mana yang benar? Anda menelpon toko sayur. Benar. Dan yang menerima seseorang bersuara berat bernama Bambang Trimurti. Pria bersuara berat? Benar. Bambang Trimurti saya tidak kenal. Bambang Trimurti itu pemilik toko sayur langganan Anda. Yang benar saja. Namanya kok lebih cocok untuk seorang gubernur? Bambang menyuruh pegawainya mengantar jagung ke rumah Anda sekitar pukul 5.30 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Apakah Anda yang menerima peti itu? Wah, kelihatannya Bapak lebih tahu dari saya. Sekarang saya bisa memaklumi mengapa orang seperti Bapak bisa menjadi polisi. Tadi saya sempat ragu, tapi ternyata otak Bapak betul-betul cemerlang. Bapak bahkan tahu, meski saya belum menceritakannya.
Bapak mengingatkan saya pada polisi legendaris dari Sukabumi. Siapa itu namanya ya? Poirot. Poirot bukan dari Sukabumi. Oh iya, namanya terdengar seperti nama orang Sukabumi. Sebaiknya kita lanjutkan. Setelah Anda menerima paket, apa yang Anda lakukan? Ya, setelah menerima paket jagung, saya meracik bubur jagung khusus untuk Jennifer. Ini resep rahasia saya dan suami saya, supaya Jennifer bersuara merdu. Sebelumnya, kami juga pernah membuat BO kami, namanya Rudy. Rudy masuk Islam. Setelah meminum ramuan kami setiap hari selama setahun, Rudy akhirnya bisa menirukan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal, kami hanya mencampur sari kurma dan air zam-zam ke dalam pakan. Ya aduh, saya jadi membocorkan rahasia keluarga. Tapi sepertinya tidak apa-apa. Mengingat Bapak adalah seorang polisi, saya tidak tahu adakah hubungan langsung antara profesi Bapak dengan kemampuan menjaga rahasia. Tapi seorang polisi seharusnya pandai menjaga rahasia. Begitulah konsepnya. Setelah Anda menerima paket dan membuat pakan untuk burung peliharaan Anda, apa yang Anda lakukan? Menyuapi Jennifer? Kalau tidak disuapi, dia tidak akan makan. Aduh, burung itu sangat manja. Dia bahkan punya sendok khusus. Pokoknya, Jennifer menerima perlakuannya serba khusus dan tidak diterima hewan-hewan peliharaan kami sebelumnya. Misalnya, ya sendok itu tadi, dan air yang kami gunakan untuk memandikannya harus air masak. Kami juga memfasilitasi kandangnya dengan bola bekel berwarna ungu. Itu saya sendiri yang memilih warnanya. Kami beli di pusat grosir saat menantu kami sedang hamil tua. Tadinya, kami hanya ingin membeli kereta dorong atau pakaian bayi. Tapi, namanya juga ibu-ibu, saya malah melirik benda lain. Jennifer kelihatannya senang dengan bola itu. Kadang dia berdiri di atasnya. Kalau dia berpikir, tidak ada yang melihat. Saya suka naik sofa dan mengintip dari atas jendela. Dasar anak perempuan, pemalu sekali. Sejak dulu, saya ingin punya anak perempuan. Tapi, ya, apa boleh buat? Kita tidak bisa memilih-milih jenis kelamin janin kita. Setelah menyuapi Jennifer? Tunggu, Bapak pikir memberi makan Jennifer itu mudah? Dia pernah mendadak hampir mogok makan. Saya kebingungan dan hampir menangis. Saya kemudian teringat waktu anak saya masih kecil. Saya sering menyanyikan lagu yang saya karang sendiri untuk meredakan tangisnya. Cinta aku kepadamu sejauh jarak bumi ke bulan, dari bulan ke Medan, lalu ke Honolulu. Saya lupa bagaimana kelanjutan lagunya. Jadi saya ulang-ulang bagian itu sampai saya sendiri bosan. Saat saya berhenti, Jennifer hinggap di tepi kandang. Luar biasa. Saya bahagia sekali. Sampai-sampai nyaris memakan bubur jagung Jennifer. Lalu, saya menyuapinya sambil menyanyikan lagu itu. Saya mengulangi cara itu selama sepekan. Hingga saya merasa sedih. Sedih tanpa sebab yang jelas. Mungkin saya bersedih karena tidak punya tenaga lagi untuk bernyanyi. Pita suara saya sudah terlalu tua. Akhirnya, saya memutuskan pergi ke pasar dan membeli kaset lagu anak-anak. Anehnya, di pasar tak ada lagi yang menjual kaset. Mereka menyarankan saya membeli pemutar DVD. Ya sudah, saya beli saja sekalian CD lagu-lagu anak. Saya memutarkan lagu-lagu sambil menyuapi Jennifer. Sayangnya, cara itu tak bertahan lama. Hanya butuh beberapa hari hingga dia sadar. Ia sadar sudah ditipu dan kembali mogok makan. Jennifer itu anak yang pintar. Kadang, saya merasa dia bisa membaca pikiran saya. Jadi, setelah memberi makan Jennifer, saya mengajari Jennifer berhitung 1-10. Kadang, saya membacakan cerita pendek koran. Tapi, ini jarang saya lakukan. Sebab, belakangan cerita pendek di koran semakin tidak masuk akal. Dalam ilmu kedokteran, kita harus betul-betul menguasai organ tubuh sebelum melakukan eksperimen. Misalnya, mencakok kepala kera di tubuh bayi beruang, atau eksperimen lainnya.
Tapi di cerpen-cerpen itu, belakangan melompati proses dasarnya. Saya tidak tahu banyak soal teknis-teknis menulis. Tetapi, kita tidak perlu menjadi penulis untuk merasakan ada sesuatu yang salah. Oh, Jennifer berminat pada politik dan berita internasional. Dia bisa berjam-jam mendengarkan RRI bersama saya di beranda. Mungkin itu yang saya lakukan di pagi 3 hari yang lalu. Saya selalu mendengarkan RRI di pagi hari. Entah itu pagi, siang, atau malam. Maksud saya begini, sekalipun saya ternyata tidak mendengarkannya pagi itu, saya pasti mendengarkannya di siang atau malam hari. Apakah ada yang menyaksikan semua pengakuan Anda ini? Tentu saja ada. Tuhan. Maksud saya, selain Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, Pak. Bukan. Maksud saya, seseorang yang bisa membuktikan semua cerita Anda pagi itu. Tetangga misalnya. Tetangga saya seorang keturunan India. Kami memanggilnya Sir Syakur. Dia ini betul-betul perhatian terhadap lingkungan sekitar. Nah, Bapak tahu tidak? Dialah orang yang paling rajin menyewa jasa fogging, sehingga ketika blok lain terkena wabah demam berdarah, blok kami tidak. Sebelum kaya raya seperti sekarang, Sir Syakur hanyalah seorang yatim yang bekerja mengupasi kentang di pasar dekat pelabuhan. Kadang dia menyiangi ikan, mengangkat karung-karung beras, atau menjadi pengantar belanja orang lain. Menginjak usia remaja, Sir Syakur gemar menghabiskan waktunya di tempat jual beli barang bekas. Di sanalah dia menemukan kotak hitam yang kelak membuatnya kaya raya. Sir Syakur punya seorang anak yang sama baiknya, dan anaknya memiliki seorang asisten yang selalu baik dan juga cantik. Melalui asistennya, anak Sir Syakur menitipkan kue-kue kering setiap minggu ke rumah saya. Kastenggelnya enak. Anaknya sendiri saat ini tinggal di luar kota, mengurus bisnis keluarganya. Saya tahu banyak tentang Sir Syakur. Saya tahu info itu dari asisten pribadinya. Oh iya, asisten Sir Syakur belum menikah loh, Pak. Bapak sudah menikah? Kalau belum, nanti saya kenalkan. Langsung saja, apakah Sir Syakur melihat Anda pagi itu? Oh, tentu saja tidak. Kalau saya melihat Sir Syakur, tentu saya langsung kabur. Dia sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Sesuai wasiat Sir Syakur, kotak hitam diwariskan anaknya. Tapi, anaknya kurang percaya hal-hal seperti itu. Dia menyerahkan kotak hitam itu kepada suami saya. Saya tidak suka dia menerima hadiah itu. Jadi, saya tidak mengajak bicara suami saya selama dia menyimpan kotak itu, sebagai bentuk protes. Hingga kemudian dia menyerahkannya kepada adik ipar saya. Ketiganya memang terlibat bisnis. Satu makmur, semua makmur. Begitu kata suami saya. Saya tidak peduli dengan kotak hitam itu. Tidak perlu dipanjang-panjangkan. Siapa yang bisa membuktikan bahwa memang Anda pagi itu sedang mengurus burung kesayangan Anda? Di mana suami Anda? Aduh, saya sudah bilang tadi, jangan memotong cerita saya. Kalau begini, saya harus mengulangi lagi dari awal. Saksi mengulang ceritanya dari ia bangun tidur.